Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai pembelajaran kembali, yaitu di pertemuan yang kedua untuk materi sejarah kebudayaan Islam atau biasa kita singkat dengan SKI. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dapat memberikan kita keistiqomahan serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sebelumnya sedikit mengulang materi yang kemarin, yaitu seputar dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui di pembahasan yang pertama, di pertemuan yang pertama, yaitu bahwa Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang kedua, tidak lama kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, yang mana isi atau maksud dari wahyu yang kedua yaitu untuk berdakwah kepada kaum jahiliyah ketika itu atau masyarakat Quraisy. Nah, oleh karenanya di hari ini insya Allah akan kita bahas seputar bagaimana tata cara Rasulullah untuk berdakwah sebagaimana perintah di dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Oke, kita masuk ke halaman 4, yaitu kemarin kita sudah bahas seputar yang tadi kakak jelaskan, dan sekarang masuk ke halaman keempat, yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Adanya Rasulullah diturunkan oleh Allah atau diutus tentu memiliki alasan ataupun tujuan. Adapun alasannya yaitu untuk memperbaiki akhlak dan akidah manusia, terutama ketika itu masyarakat Arab Quraisy di Mekah. Karena sebelumnya mereka itu dikatakan jahiliyah karena mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah matahari dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya Rasulullah diturunkan di atas muka bumi ini tujuannya untuk mengajak mereka semua untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tentu hal ini tidak mudah dilakukan oleh Rasulullah. Tentu banyak cacian yang beliau hadapi. Ketika beliau berdakwah, pastinya banyak kaum Quraisy ketika itu yang menolak. Namun Rasulullah bersiyakin, berkomitmen bahwasanya agama yang dibawa oleh beliau, dakwah yang disampaikan oleh beliau adalah bertujuan untuk memperbaiki masyarakat Quraisy ketika itu. Oleh karenanya Rasulullah tidak serta-merta langsung melakukan dakwah secara terang-terangan, langsung teriak-teriak, langsung koar-koar, tidak. Namun Rasulullah memiliki strategi, yaitu dimulai dengan cara sembunyi-sembunyi. Kak, kenapa sih kok dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya seputar itu. Adapun tujuannya yaitu agar bangsa Arab tidak terkejut. Ada nih di bagian yang bawah, yang di sini teman-teman bisa diperhatikan yang kakak tandai. Di situ tertulis bahwa agar bangsa Arab tidak terkejut karena mereka belum siap untuk menerima perubahan adat istiadat yang telah berlaku turun-temurun. Jadi Rasulullah memiliki strategi dengan cara sembunyi-sembunyi agar masyarakat tidak langsung terkejut. Apalagi sebuah adat istiadat yang sudah terbentuk, yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Tentu ini agak sulit untuk dirubah. Caranya bagaimana, Kak? Caranya dengan disingkirkan yang jeleknya secara sedikit demi sedikit, seperti itu. Adapun cara Rasulullah yaitu yang bagian A, yaitu dakwah kepada keluarganya. Kemudian di bagian B nanti kita akan bahas dakwah kepada sahabat-sahabatnya. Seperti itu. Untuk tahapan pertama yaitu Rasulullah berdakwah secara sembunyi kepada keluarganya, terutama bagi keluarga dan sahabat yang terdekat.
seperti itu, sehingga mereka dapat menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulullah, ya. Dan orang-orang yang pertama menerima agama Islam dari keluarga Rasulullah SAW, yaitu yang pertama istrinya, yaitu Siti Khadijah atau istri Rasulullah. Ya, beliau adalah wanita pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian sepupunya Rasulullah juga, yaitu saudara Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib yang mana ketika itu beliau masih dikategorikan sebagai anak-anak seperti itu. Ya, jadi seperti itu, Ali bin Abi Thalib yaitu masih di umur genap 10 tahun, bisa kita katakan anak-anak atau mungkin mulai memasuki masa muda atau pemuda. Kemudian yang ketiga yaitu saudara Zaid bin Haris, yang mana beliau masuk Islam dan beliau adalah mantan budak Nabi Muhammad SAW yang telah diangkat atau dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, untuk bagian yang kedua, ya, yaitu dakwah kepada sahabatnya. Ya, setelah beberapa keluarga yang tadi kakak sebutin, Siti Khadijah, istri Rasulullah, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, kemudian Zaid bin Harisah, yaitu mantan budaknya Rasulullah. Nah, setelah mereka masuk Islam, keluarga-keluarganya, maka Rasulullah berdakwah kepada sahabat-sahabatnya. Ya, dan ini semua dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada sahabat terdekat. Oleh karenanya penting adanya sahabat terdekat ini, penting adanya sahabat, ya. Nabi Muhammad pertama-tama memeluk agama Islam adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ya, pertama kali Rasulullah yaitu mengajak kepada sahabat dekatnya, yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah atau biasa yang kita sebut Abu Bakar As-Siddiq, atau nanti kita pelajari yaitu beliau adalah khalifah yang pertama, ya, yang mana Abu Bakar adalah seorang saudagar yang kaya, kemudian akhlaknya bagus, dermawan, bahkan sangat terkenal ramah. Walaupun kaya namun tidak sombong Abu Bakar itu, ya, seperti itu. Setelah Abu Bakar masuk Islam, sebagaimana ajakan Rasulullah, ya, melalui sahabatnya. Nah, Abu Bakar ini punya peran penting karena beliau juga terkenal kekayaannya, terkenal keramahannya. Akhirnya beliau juga mengajak kepada teman-teman yang lainnya, sahabat-sahabat dekat yang lainnya, yaitu diantaranya bisa teman-teman lihat di sini yang kakak kasih tanda, ya, antaranya Zubair bin Awam, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah dan Abdurrahman bin Auf, yang mana orang-orang ini yang kakak tadi sebutin, mereka mempunyai peran penting. Mereka yang menyebarkan agama Islam, memiliki orang-orang hebat lah, orang-orang hebat yang terkenal, sehingga Islam mudah disebarkan, mudah dikenal oleh kalangan masyarakat Arab, khususnya yang ada di daerah Mekah. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan di bagian akhir teman-teman, bahwasanya mereka yang memeluk agama Islam pertama kali, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam itu mendapatkan julukan yaitu as-sabiqunal awwalun. Kakak tandai di bagian bawah, ya. As-sabiqunal awwalun artinya orang yang pertama masuk agama Islam, ya. Jadi diperhatikan as-sabiqunal awwalun seperti itu. Adapun setelah mereka masuk Islam, Rasulullah mengajarkan para sahabatnya, para keluarganya, yaitu mengenal ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ya, kemudian larangan untuk menyembah berhala, kemudian untuk kalimat tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, kemudian Muhammad adalah utusan Allah, ya, wa Muhammadur Rasulullah. Sungguhnya semua itu dilakukan oleh Nabi SAW, pengajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya, di mana Kak? Yaitu di salah satu rumah seorang muslim yang bernama Arqam bin Abi Arqam. Kakak tandai Arqam bin Abi Arqam. Ya, seperti itu. Nah, di rumah beliau lah Islam disebarkan, ya, yaitu diterima oleh sahabat-sahabat maupun keluarganya. Sebenarnya masih banyak sahabat-sahabat yang lain, namun di sini tidak dicantumkan, ya. Namun yang ketika itu Islam itu berkembang, Islam banyak di pengikutnya, yaitu banyak dari kalangan orang-orang
miskin, kemudian orang-orang budak. Ya, tentu hal ini sebuah anugerah besar, ya, sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kemudian Kak, dilakukan selama berapa lama sih dakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Ya, dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih selama 3 tahun. Tentu banyak ancaman, ya, banyak penolakan, ya, bahkan ketika itu pengikut Rasulullah sangat sedikit sekali. Tentu inilah kehebatan beliau. Dengan kesabaran beliau tetap istiqomah menyebarkan agama Islam untuk memperbaiki akhlak pada zaman jahiliyah, sehingga kita dapat lihat sekarang kaum muslimin memiliki akhlak yang bagus, yang baik. Ya, seperti itu. Itulah segalanya perjuangan dari Rasulullah SAW atau Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman tolong diperhatikan. Nanti setelah kalian sudah mendengarkan materi ini, selanjutnya kalian tolong mengerjakan tugas. Kakak tidak mau berat-berat, kalian kerjakan yang ini saja. Ya, bagian yang ini kalian kerjakan, yaitu untuk menuliskan atau menyebutkan nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tadi kita sudah ketahui sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nanti setelah itu kalian tolong kirim di bagian yang link yang kakak kasih. Nanti kalian upload atau kirim di bagian tersebut. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.